Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Ibu mau bahas persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien garis singgungnya. Kamu sudah pernah belajar yang namanya gradien di SMP, ya, yang mana kalau gradien itu simbolnya pasti M, ya. M itu artinya kemiringan garis atau kecuraman garis di sebuah sumbu itu, sumbu X dan Y. Oke, misalnya A, B adalah titik pusat lingkaran, R adalah jari-jari, dan M adalah gradien garis singgung lingkaran. Maka Y dikurang B sama dengan M dikali X min A plus minus R dikali akar M kuadrat plus 1. Bu, tapi kalau misalnya di Google itu ada yang cuma begini, Y sama dengan M dikali X ya, dikali X plus minus R akar M kuadrat plus 1. Ini juga betul. Kenapa bisa betul? Karena titik pusatnya itu melalui 0,0. Jadi kalau misalnya kita substitusi ke sini, Y dikurang 0 sama dengan M dikali X min 0 plus minus R akar M kuadrat plus 1 juga hasilnya akan ke situ. Oke? Jadi yang harus teman-teman ingat adalah yang ini aja, nggak usah banyak-banyak, udah ini aja. Untuk yang persamaan garis singgung lingkaran kalau diketahui gradien garis singgung, oke? Nah, sekarang ada beberapa notes atau important thing yang harus teman-teman ingat ya. Yang pertama yaitu kalau ada Y sama dengan AX plus B, jadi kalau ada persamaan garis yang lain yang bentuknya atau persamaan garis, atau ada garis yang menyinggung si persamaan garis itu bentuknya ini ya, kamu bisa pakai yang M sama dengan A. Oke, kalau misalnya bentuknya yang ini AX plus BY plus C, kamu bisa pakai yang ini. Oke. Lalu yang ketiga, kalau misalnya melalui dua titik ya, kita tetap mau mencari persamaan lingkaran nih yang yang punya gradien tapi dilalui dua titik. Gimana caranya? Ini Y2 dikurang Y1 per X2 min X1. Lalu yang keempat, kalau ada dua garis yang sejajar, nah berarti gradien pertama itu besarannya sama dengan M2. Jadi kalau misalnya garis ini kan misalnya ada sumbu kartesius, astagfirullah. Ada koordinat kartesius. Nah, namanya garis sejajar itu kan tidak akan pernah berpotongan, ya kan? Nih, ini garis pertama, ini garis kedua. Mau dipanjangin sampai Sumatera juga dia tetap akan begitu, nggak akan pernah ketemu. Nah, kalau misalnya M1-nya di sini 4, berarti M2-nya juga harus 4, gitu. Berkebalikan dengan yang kalau misalnya dia saling tegak lurus itu gimana, Bu? Nah, kalau misalnya dia saling tegak lurus ya, berarti misalnya yang pertama begini nih, garis pertama, garis kedua seperti ini. Kenapa dibilang tegak lurus? Karena dia membentuk sudut siku-siku di sini nih. Tuh, namanya juga tegak lurus ya kan? Nah, kalau misalnya M1-nya 4, berarti M2-nya berapa? Min 1/4 gitu. Jadi harus ada salah satu yang pecahan atau salah satunya yang negatif. Oke? Biar lebih jelas kita ke contoh aja. Yuk. Yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 81 sama dengan 0 dengan gradien 5. Nah, kamu inget gak kalau misalnya yang pertama yang Ibu jelasin itu bentuk ini itu tinggal diapain? Yes, 81-nya pindahin ke kanan. Jadinya gimana? X kuadrat plus Y kuadrat kan bentuknya gini nih awalnya. Nah, ini kita pindahin ke kanan. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 81. Ingat, 81 ini adalah bentuk dari apa? Dari R kuadrat. Kita cuma butuh R-nya aja. Berarti R-nya berapa, nak? Akar dari 81 atau 9. Berarti kita bisa tulis di situ ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 kuadrat ya, atau R-nya 81. Oke, kalau sudah seperti ini lalu gimana, Bu? Habis itu kita langsung ke yang persamaan tadi. Berarti ini titik pusatnya berapa?
Ingat yang persamaan kayak gini berarti titik pusatnya adalah 0,0. Berarti P A, B sama dengan 0,0. Ya udah, kita udah punya pusatnya, kita udah punya gradiennya, kita tinggal substitusi ke persamaan yang tadi. Y dikurang B sama dengan M X dikurang A plus minus apa yuk? Iya, R akar M kuadrat tambah 1. Sekarang kita tinggal substitusi. Y dikurang 0, ya kan? M-nya berapa tadi? 5 dikali X min 0 plus minus R-nya 9 akar M-nya 5 kuadrat tambah 1. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Berarti kan ini Y sama dengan 5X plus minus 9 akar 26. Nah, sebenarnya sampai sini juga selesai. Tapi biasanya dalam pilihan ganda itu ada 2. Nah, maksudnya gimana? Yang pertama, ini kan plus minus nih. Yang pertama kita tambah. Y sama dengan 5X plus 9 akar 26. Atau yang kedua, Y sama dengan 5X min 9 akar 26. Jadi nanti tergantung di option itu pilihannya yang mana. Gitu. Oke? Oke, yang kedua adalah jika sebuah garis. Nah, ini yang melalui 2 titik nih. Titik A 2,3 dan B 5,-1 dan menyinggung lingkaran yang berpusat di titik 4,9. Oke. Jadi, nak, intinya ya, kita cuma butuh apa? Titik pusat, ya kan? Titik pusat. Kita butuh apa? M atau gradien. Kita butuh apa lagi? Jari-jari kalau belum ada. Ya, udah. That's it. Ya. Jadi apa yang ada di persamaan yaitu yang kita butuhin. Oke? Sekarang kita cek titik pusat ada belum? Ada, nih 4,9. M-nya gradiennya belum ada. Kita bisa cari melalui 2 titik. R-nya sudah ada belum? Sudah. Oke, tinggal kita cari M-nya. Berarti M titik A-nya dulu deh, berapa tulis? 2,3, B-nya 5,-1. Kita cari gradiennya sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 min X1. Sekarang teman-teman coba hati-hati dan teliti menentukan X1, Y1, X2, Y2. Oke. M-nya sama dengan Y2. Berarti, nih Ibu tandain deh. Nih Ibu kasih batas. Ini X, ini Y. Ini yang pertama, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Yuk, tinggal kamu substitusi ke sini. Berarti Y2-nya siapa? Min 1 min 3 per X2-nya 5 min 2. Berarti min 4 per 3. Bu, kok pecahan? No problemo, ya. No problemo. Gak perlu pusing. Nanti tinggal kita sesuaikan aja. Oke. Ini Ibu kecilin dulu biar nanti bisa muat. Karena ini agak panjang kayaknya. Oke. Sekarang kita punya gradien. Habis itu kita ngapain? Kita susi-susi ke persamaannya. Apa persamaannya? Y min B sama dengan M N X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Memang panjang, tapi kalau kita sudah terbiasa nanti juga lama-lama hafal ya. Oke, Y min B, B-nya berapa? 9 sama dengan M-nya min min 4/3 and then dikali X min A. X-nya berapa? X-nya ya min 4 plus minus R-nya tadi berapa? 6 akar M-nya berarti min 4/3 tambah 1. Ini dikuadratin ya. Oke, berarti Y min 9 sama dengan min 4/3 X. Nah, ini teman-teman harus teliti nih mengalikannya. Oke, jadi gini, min 4/3 kali X kan ini. Min 4/3 kali min 4. Min 4/3 kali min 4. Minnya habis. Bukan habis, tapi positif. Berarti jadi 4 kali 4 berapa?
16, bawahnya per 3 ya. Jadi kalau mengalihkan itu cukup yang atasnya aja. Kalau satunya pecahan, satunya enggak. Berarti plus 16 per 3 plus minus 6 akar min 4 per 3 dikuadratin. Atas bawah kuadratin, ayo. Min 4 pangkat 2, 16 per 9. 16 per 9. Oke, plus 1. 1 itu kan artinya gini, nak. Kita kan punyanya per 9 nih. Sesuatu dibagi 9 hasilnya 1. Berarti kotak ini isinya berapa? Biar hasilnya 1. 9. Kita tulis aja 9 per 9. Oke? Berarti di sini kita lanjutin. Y kurang 9 sama dengan min 4 per 3X plus 16 per 3 plus minus 6 akar 25 per 9. Ini kita keluarin akarnya. Y min 9 sama dengan min 4 per 3X plus 16 per 3 plus minus 6 kali 5 per 3. Ini boleh dicoret dapat 2. Berarti Y min 9 sama dengan min 4 per 3X plus 16 per 3 plus minus 10. Oke, kalau kita sederhanakan gimana? Tulisnya di mana ya? Ini Bu perkecil ya. Supaya kita bisa hemat tempat. Oke. Ya. Lalu, ini Bu kasih batas. Lalu bagaimana, nak? Lalu Y ini kan belum selesai nih sebenarnya. Min 9-nya bisa kita pindahin ke kanan. Berarti Y sama dengan min 4 per 3X. Gini. Kan itu Y min 9 sama dengan min 4 per 3X plus 16 per 3 gitu kan. Nah ini kan 9-nya kita mau pindahin ke kanan. Berarti Y sama dengan min 4 per 3X plus 16 per 3 plus 9. Nah cara ngerjainnya sama kayak tadi. Sesuatu ya. Ini kan per 3 nih bawahnya. Berarti sesuatu dibagi 3 hasilnya 9. Berarti sesuatunya berapa itu kotaknya? Berapa dibagi 3 hasilnya 9? 27 over 3. Okay, so Y is minus 4 over 3X plus berapa itu? 33 per 3. Dadine min 4 per 3X plus 11. Kita pindahin ke sini. Min 4 per 3X plus 11 plus minus 10. Nah nanti tergantung option nih. Apakah yang plus atau yang minus? Kalau misalnya yang plus, berarti Y sama dengan min 4 per 3X plus 11 plus 10. Berarti Y sama dengan min 4 per 3X plus 21. Atau yang kedua, Y sama dengan min 4 per 3X plus 11 min 10. Berarti Y sama dengan min 4 per 3X plus 1. Kalau misalnya nggak ada juga, gak usah bingung. Ini semua kamu kali sama 3. Kenapa sama 3? Karena 4 per 3 dikali 3 kan 3-nya hilang. Atau habis dibagi jadi hasilnya 1. Ya kan berarti 3 kali Y. 3Y sama dengan, ini kan tinggal min 4X. Nah, plus 21 kali 3 berarti plus 63. Berarti ini juga sama, kali 3. Berarti 3Y sama dengan min 4X plus 3. Oke? Kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini bentuk persamaannya itu udah gampang banget ya. Ingat kita cuma butuh apa? Cuma butuh 3 tadi. Titik pusat, jari-jari sama gradien. Nah, kita di sini yang udah punya apa? Titik pusat, betul. Titik pusatnya siapa? Nih. Kamu kalau melihat ya, kalau sadar ini titik pusatnya. Nah, berarti yang jadi A siapa? Berapa yang jadi A? 2, betul. Yang jadi B, 4. R-nya? 10 itu bentuk apa? R kuadrat. Berarti kalau misalnya R, akar
10. Kita udah punya titik pusat, kita udah punya R, tapi kita belum punya apa? Gradien. Gimana berarti nyari gradiennya? Dari sini. Dari garis yang katanya tegak lurus itu. Oke. Persamaan garisnya adalah 2x plus y min 3 sama dengan 0. Bentuk ini sama dengan yang ax plus by plus c itu ya. Nah, berarti cara nyarinya min a per b. Berarti min berapa, nak? 2/1 berarti sama dengan min 2. Karena tadi katanya tegak lurus ya, berarti ini tinggal kamu balik aja. Kalau M pertamanya min 2, berarti M keduanya buat pecahan dan positif, berarti setengah. Oke? Jadi persamaannya Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Y min berapa, nak? Aduh, gimana nih? Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Y min 4 sama dengan M-nya. M-nya yang dimasukin yang ini, yang kedua. Jangan yang pertama. Karena kita ngambil yang kedua. Sama yang tadi sejajar yang diambil yang kedua. Oke, berarti M-nya setengah kali X min 2 plus minus R-nya akar 10 dikali akar M kuadrat berarti setengah kuadrat tambah 1. Oke, lalu bagaimana ini saudara-saudara? Pelan-pelan aja, nggak usah bingung. Y min 4 sama dengan setengah X min berapa yo? Setengah kali 2 min 1 plus minus akar 10 dikali akar 1/4. Ya nggak? Kan setengah dikuadratin. Atas bawah kuadratin berarti 1/4. Plus 1. Sesuatu dibagi 4 hasilnya 1. Berarti kotaknya isinya berapa? Biar dibagi 4 hasilnya 1. 4/4. That's it. Y min 4 sama dengan setengah X min 1 plus minus akar 10 dikali akar 5/4. Udah tinggal kamu kaliin. Akar 10 kali 5/4. Atas kali atas. Berarti akar 50/4. Kan akar 10 kali akar 5/4. Berarti kan akar 50/4. Akar 50 pecahin berapa, nak? 25 kali 2/4. Nah, yang bisa keluar berapa berarti? Akar 25 kali akar 2 per akar 4. Jadi kita pecah seperti itu bisa. Berarti 5 per 2 akar 2. Oke? Berarti kita tulis di sini Y min 4 sama dengan setengah X min 1 plus minus 5/2 akar 2. Sekarang min 4-nya pindahin ke kanan. Berarti Berarti Y sama dengan setengah X min 1 tambah 4 berapa? Plus 3 plus minus 5/2 akar 2. Udah deh, nanti kamu tinggal sesuaikan. Kalau misalnya plus, bagaimana? Kalau misalnya plus nih, yang pertama Y sama dengan setengah X plus 3 plus 5/2 akar 2. Atau yang kedua, Y sama dengan setengah X plus 3 min 5/2 akar 2. Oke? Bisa ya, nak ya? Oke? Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, kalau misalnya belum ada yang paham, boleh tanya ke ibu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.